Bapak Dr. Andus Haji La'arumahi MH lahir di daerah kepulauan yaitu di Pulau Wanci yang berada di ibu kota Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Masa kecil beliau tumbuh kembang di keluarga yang sederhana, taat beragama, anak kelima dari 7 bersaudara. Usai menamatkan sekolah di MTSN Wanci, beliau memutuskan untuk merantau melanjutkan pendidikan di MAN 1 Ujung Pandang. Pada saat tes masuk perguruan tinggi, beliau berhasil di 3 perguruan tinggi sekaligus, yakni Fakultas Syariah AIN Alauddin, Fakultas Hukum UMI, dan Fakultas Sastra Inggris Unhas. Namun setelah menjalani kuliah rangkap, ternyata harus memilih karena jadwal kuliahnya ada yang bersamaan dengan kampus yang berjauhan. Akhirnya beliau memutuskan keluar dari Fakultas Sastra dan fokus di AIN Alauddin dan di UMI. Meski yang selesai di S1 Syariah AIN Alauddin. Sejak di madrasah, bakat menulis beliau mulai muncul ketika menjadi ketua OSIS MAN 1 Ujung Pandang. Karena selalu mengisi tulisan cerpen di majalah dinding sekolah. Selain itu, beberapa cerpennya dimuat di majalah remaja kala itu seperti majalah Gadis dan majalah Anita Cemerlang. Bakat menulis ternyata menjadi sumber pendapatan beliau pada saat itu. Beliau ketika di MAN selain aktif di OSIS, beliau juga aktif di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU. Dan ketika beliau di kampus aktif di Senat dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII. Bakat menulis beliau berkembang, selain cerpen juga artikel beliau sudah dimuat di surat kabar harian Pedoman Rakyat. Karena keaktifan beliau menulis artikel, akhirnya Pedoman Rakyat mengajak beliau menjadi wartawan meski masih berstatus sebagai mahasiswa semester akhir. Profesi wartawan beliau geluti sejak tahun 1987 sampai 2007, sekitar 20 tahun dengan jabatan terakhir menjadi pimpinan redaksi harian Pedoman Rakyat. Dan masih banyak lagi lembaga yang beliau pimpin. Selain memimpin lembaga, beliau juga pernah menjadi dosen luar biasa di beberapa universitas yang ada di Makassar. Sekarang beliau fokus menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Sulawesi Selatan selama 2 periode dari tahun 2013 hingga sekarang. Inilah wawancara kami bersama beliau, Dr. Andus Haji La'arumahi MH. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Haidi. Saya mahasiswi S1 Keperawatan STIKes Panakukang Makassar. Di sini saya minta waktu Bapak perihal tentang sebagai tokoh inspiratif. Mungkin sebagai langkah awal Bapak bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Nama saya Nail Armahi, lahir di Wanci 12 Desember 1993. Riwayat pendidikan SD di Wanci, kemudian di Madrasah Sanawiyah Negeri Wanci. Setelah itu saya lanjut di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ujung Pandang, sekarang di Makassar. Lalu kemudian saya lanjut di Fakultas Syariah AIN Alauddin S1. Lalu saya melanjutkan lagi untuk program S2 di pasca sarjana untuk Fakultas Hasanuddin bidang ilmu hukum. Lalu sekarang saya sedang menyusun disertasi tentang peradilan pemilu. Ya, insya Allah nanti tahun inilah insya Allah bisa selesai. Saya kira itu dari aspek pengalaman bidang pendidikan. Lalu kemudian
organisasi yang pernah Iya. digeluti Pak? Saya termasuk orang yang sangat rajin berorganisasi. Jadi sejak menjadi pelajar di Madrasah Alia, saya sudah aktif di Ikatan Pelajar Hadatul Ulama. Posisi terakhir di kepengurusan di IPNO, Ikatan Pelajar Putra Hadatul Ulama, sebagai wakil ketua 1 pengurus wilayah IPNO Sulawesi Selatan. Lalu kemudian masih di organisasi mahasiswa. Selain saya aktif di organisasi kampus, lalu kemudian di kampus IAIN juga saya memprakarsai penerbitan surat kabar kampus, namanya surat kabar kampus Wasilah. Alhamdulillah sampai hari ini masih eksis sebagai media atau sarana pembelajaran teman-teman adik-adik mahasiswa di UIN Alauddin. Kemudian di organisasi ekstra kampus juga, selain di saya aktif di Intera kampus di Senat, juga saya aktif di organisasi ekstra, yaitu di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Posisi terakhir saya di situ selaku Ketua Umum Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sulawesi Selatan. Lalu setelah itu saya juga 3 periode menjadi pengurus harian di pengurus wilayah NU Sulawesi Selatan. Selain di Ormas, saya juga sebagai wartawan yang cukup aktif waktu itu, juga ikut menjadi pengurus beberapa periode di Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sulawesi Selatan. Posisi terakhir setelah menjadi sekretaris, saya dipercaya menjadi ketua organisasi. Nah, karena sekarang ini saya di Bawaslu, maka peraturan di Bawaslu tidak boleh ada kegiatan lain, termasuk kegiatan berorganisasi. Itu praktis semua saya hentikan, konsentrasi kepada tugas di Bawaslu. Terus mungkin lembaga-lembaga yang pernah dipimpin mungkin Pak kira-kira lembaga apa saja? Iya, selain di Bawaslu Sulawesi Selatan, ini sudah periode kedua yang saya jadi ketua. Sebelumnya juga saya di LSM, namanya Perludem, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, yang kerjanya itu mendorong tata kelola pemilu yang lebih baik. Namanya Perludem. Sekarang di Perludem pusat itu banyak dimasukkan untuk perubahan-perubahan undang-undang politik, termasuk undang-undang pemilu. Nah, saya kira itu. Di Bawaslu periode pertama kemarin ya datang berapa sampai masa kerja dalam satu periode itu berapa tahun itu? 5 tahun, jadi 2013 sampai 2018, kemudian lanjut lagi 2018 sampai sekarang. Mungkin sebagai pertemuan terakhir ini Habib, mungkin ada bisa sedikit Bapak ceritakan tentang kisah perjalanan hidup yang sudah Bapak lalui yang bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda. Untuk menjadi orang besar itu tuh mesti harus lahir dari sebuah kemapanan. Nah,
Tapi orang-orang besar itu justru kalau kita baca dari sejarahnya itu lahir dari sebuah proses yang penuh tantangan. Dan itu saya buktikan. Saya sebagai orang yang dilahirkan di kampung, ya, untuk suasana kampung itu sangat berbeda dengan suasana kota. Setiap kita membutuhkan sesuatu, pasti di kampung itu tidak terutama misalnya dalam sarana belajar, ya, tentu akan sangat berbeda antara kampung dengan kota. Pengalaman saya di kampung untuk mengikuti pelajaran di sekolah itu selain buku bacaan sangat langka, juga kita tidak mendapatkan buku yang bisa mendukung sarana belajar. Oleh karena itu, cara saya waktu itu adalah meminjam buku guru, kemudian saya salin, dan itulah yang saya pelajari. Saya merasakan bahwa itu jauh lebih banyak manfaatnya, karena selain kita mencatat sendiri, itu sudah ada pemahaman, kemudian kita baca berulang-ulang. Nah, saya kembali bahwa orang besar tidak mesti harus lahir dari kemapanan, tapi kebanyakan justru lahir dari keterpaan, tantangan, ya, butuh perjuangan, ya, sehingga ada satu prinsip bahwa kalau orang susah dan susah itu sama saja kembali ke nol. Itu akan sangat berbeda kalau orang mapan kemudian dia jatuh, dia akan merasakan betapa sakitnya. Sebaliknya, kalau orang susah sukses, itu dia akan mensyukuri, merasakan nikmatnya, dan bisa memanfaatkan kesuksesan itu untuk membantu orang-orang yang susah. Karena dia merasakan kesulitan itu, kemudian dia harus berbagi kepada yang lain. Berbeda dengan orang yang mapan tidak pernah merasakan kesusahan. Itu seringkali perlakuannya terhadap orang itu dia meskipun orangnya orang korbannya sudah teriak-teriak, tapi dia merasa bahwa belum apa-apa karena dia tidak pernah merasakan bagaimana sulitnya hidup gitu. Oke. Terima kasih banyak kalau waktunya panjang. Mungkin ini saja, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Ucapkan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.